Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Evi Muafiyah selaku Rektor IAIN Ponorogo. Yang saya hormati Bapak Muhammad Thayyib selaku Ketua Jurusan MPI. Yang saya hormati Bapak Muhammad Heri Yodanta selaku dosen pembimbing magang. Yang saya hormati Bapak Basuki selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo. Yang saya hormati Ibu Dwi Handayani selaku Guru Pamong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Cahyo Trihandoko, NIM 206190135, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil wawancara di sekolahan SMPN 4 Ponorogo. Visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 4 Ponorogo. Yang pertama, visi sekolah berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Yang kedua, misi sekolah. Yang pertama, mengoptimalkan pengalaman ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan. Yang B, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi di bidang akademik. Yang C, mengoptimalkan kepedulian pengembangan diri sehingga meningkatkan prestasi yang non-akademik. Yang D, mengoptimalkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan cinta lingkungan. Yang ketiga, tujuan. Berdasarkan visi dan misi sekolah, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang A, membiasakan berperilaku sopan, ramah, berbakti terhadap orang tua, guru, dan menghormati sama peserta didik. Yang B, memberikan peserta didik agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat berjamaah, qiraatul Quran, dan kuliah 7 menit. Yang C, meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal KKM yang ditentukan. D, mengoptimalkan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Yang E, mengoptimalkan tambahan pelajaran untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang F, mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya, mewujudkan gerakan hijau dan rintang sekolah. Observasi perangkat perkantoran kependidikan di SMP Negeri 4 Ponorogo. Yang pertama, perangkat perkantoran di bidang administrasi kurikulum. Pada tanggal 17 September 2021, kami observasi mendatangi Waka Kurikulum untuk melakukan wawancara terkait administrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Maka dari itu, kurikulum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kesuksesan suatu lembaga atau sekolah, termasuk di SMPN 4 Ponorogo. Pelaksanaan kurikulum pada saat pandemi saat ini berbeda karena ketika waktu normal, jadwal pembelajaran sesuai dengan struktur yang telah diatur di dalam kurikulum yang meliputi SKS mata pelajaran dan estimasi waktu pembelajaran. Sedangkan pada masa pandemi ini, pelaksanaan kurikulum harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang dimana proses pembelajaran tidak diharuskan 24 jam per minggu, sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditentukan terkait dengan pendatangan dalam masa pandemik. Yang kedua, perangkat perkantoran di bidang administrasi sarana dan prasarana. Pada tanggal 6 September 2021, kami selaku observasi mendatangi Waka sarana dan prasarana di SMP 4 Ponorogo. Akan tapi ada kendala yang muncul dan dikarenakan Waka sarana dan prasarana tidak dapat ditemui. Karena beberapa hal, solusi yang muncul dari observasi merupakan masalah tutor magang untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Sarana prasarana adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan lembaga atau sekolah. Di dalam SMPN 4 Ponorogo, sarana prasarana sangat diperhitungkan karena sebagai penunjang tercapainya tujuan sekolah, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan dan perawatan diatur dalam program kerja yang dijelas.
di mana telah mendapatkan pedoman yang disusun dari ketidakputin tata usaha dalam hal pendataan perangkat perkantoran di bidang sarana prasarana di SMP 4 Ponorogo telah mencancang anggaran untuk mengadakan dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Yang ketiga, perangkat perkantoran di bidang administrasi pembiayaan. Pada tanggal 20 September 2021 kami melakukan wawancara di sekolah SMP 4 Ponorogo. Dalam wawancara ini kami mendapatkan informasi tentang pembiayaan pendidikan di SMP 4 Ponorogo. Sumber biaya pendidikan di SMP Negeri 4 Ponorogo diberikan dari dua, yaitu dana BOS dan partisipasi masyarakat. Jadi pemerintah suatu anak memperoleh sebesar 1.230.000 per tahun. Menurut data tersebut sesuai jumlah siswa yang ada di sekolah. Untuk sekolah SMP 4 di Ponorogo sendiri jumlah siswa tahun ajaran 2021 berjumlah 715. Dana BOS sendiri untuk membiayai bidang 8 standar, yaitu kelulusan sampai penilaian sesuai dengan BBNSP. Untuk proses dan BOS harus sudah menyelesaikan laporan. Penanggung jawabnya langsung kepada kepala sekolah. Untuk konsumsi pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, setor ke daerah PP1 besarnya 10% dan tidak ada batasan minimal. Selanjutnya PPh 23 tergantung penyediaan barang. Kalau penyediaan barang punya NPHP itu pajaknya 2%, apabila tidak punya 4%. Dalam menentukan kebutuhan dana di SMP Negeri 4 Ponorogo ini membuatkan RKAS rencana anggota sekolah dan diidentifikasikan sesuai dengan bidang masing-masing dalam per tahun. Dalam pengelolaan disesuaikan dengan rencana kegiatan sekolah dan dibuatkan RAPBS. Terdapat pengawasan dalam pengelolaan dana seperti membuat laporan bulanan ke kepala sekolah, dan setiap akan mengeluarkan uang harus melaporkan kepala sekolah terlebih dahulu. Setiap akhir tahun diadakan laporan 20 kepala sekolah dan guru-guru dalam rapat kenaikan kelas. Untuk dana yang diperoleh dari pemerintah juga harus membuat laporan yang diberikan ke pemerintah, dan laporan diserahkan setiap semester di dinas provinsi. Dalam aspek pembiayaan ini, orang-orang yang diwenang dalam mengurus pembiayaan sekolah adalah bendahara dan kepala sekolah. Sekian observasi presentasi magang 1 dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.